Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Beban Dunia yang akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar perkembangan politik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya Zikra Aulia dengan NIM 240222126. Selanjutnya kepada rekan saya, kepada Asyifa. Saya Syifatur Rahma dengan NIM 2402247. Dilanjutkan Bunga. Saya Bunga Preti Sinta dengan NIM 240222135. Dilanjutkan oleh Novel. Saya Novelis Neni dengan NIM 24022103. Dan dilanjutkan oleh Latifah. Saya Latifah Khairunisa dengan NIM 2402295. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan makna Pancasila yang akan dibahas oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi dan makna Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian dari politik. Kata politik berasal dari bahasa Belanda, yakni kata politik atau beleid, yang berarti kebijakan atau politik. Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rancangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, baik itu kepemimpinan dan cara bertindak. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, politik itu akan selalu mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Saat ini, jika kita berbicara mengenai Pancasila yang pada dasarnya itu berkaitan dengan politik hukum, maka selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila itu akan selalu ditempatkan pada bagian paling tinggi dari model piramida hukum dan praktik hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik yang akan dibahas oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Nah, pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik ini membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Selanjutnya, kita masuk kepada yang keempat, yaitu dinamika politik di Indonesia yang akan dibahas oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang keempat yaitu dinamika politik di Indonesia. Politik mencakup aktivitas sikap dan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat melalui kekuasaan. Walaupun kekuasaan bukan inti dari politik, peranannya tidak terpisah karena diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat. Dinamika politik menunjukkan interaksi timbal balik antara individu maupun kelompok dalam upaya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Di Indonesia, dinamika politik sering diwarnai isu seperti politik uang yang mungkin dianggap normal, partisipasi yang belum maksimal, dinamika partisipasi yang belum
belum maksimal dan pergeseran peran lembaga pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk dalam menjaga stabilitas dan menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, terima kasih kepada Farah yang sudah menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, Pancasila sebagai landasan politik hukum yang akan dibahas oleh Novel. Kepada Novel dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu Pancasila sebagai landasan politik hukum. Pancasila menjadi landasan atas politik hukum di Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila. Produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat. Tentu Pancasila harus menjadi kerangka berpikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang, yaitu MD 2006, satu, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat atau demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novel yang sudah menjelaskan. Selanjutnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pembahasan kami, yaitu Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam politik Pancasila, itu tuh menekankan, menempatkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan sebagai dasar hukum dan kebijakan. Implementasi Pancasila penting untuk menciptakan politik yang sehat, demokratis, dan bebas dari praktik tidak etis seperti politik uang. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia dapat menghadapi tantangan politik dan membangun tatanan masyarakat yang adil serta stabil. Jadi, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, baik itu ucapan atau perbuatan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.